Shalom, kenalkan saya Kevin Togatoro, Koordinator Database Jemaat KBP Kota Bumi. Selamat datang di tutorial pengisian form database Jemaat HKBP Resort Kota Bumi. Form database Jemaat ini sangat penting karena akan memudahkan pelayanan gereja kepada setiap keluarga jemaat. Dalam tutorial ini, kita akan membahas mengenai beberapa bagian dari form database jemaat yang perlu diisi secara benar, yaitu data keluarga, data baptis, data CD, data meninggal dunia, serta data pendidikan dan minat. Yang pertama, data keluarga. Data keluarga berisi tentang informasi mengenai keluarga jemaat, seperti nama orang tua, nama anak, jumlah anggota keluarga, serta alamat lengkap. Pastikan untuk mengisi informasi keluarga dengan benar dan lengkap, agar gereja dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada keluarga jemaat. Yang kedua, data baptis. Bagian ini berisi informasi mengenai baptis dari keluarga jemaat. Kita dapat mengisi informasi seperti tanggal, tempat, dan pendeta yang melayani baptis. Jangan lupa untuk mengisi informasi dengan benar, karena ini penting untuk proses pendaftaran anggota jemaat. Data CD. Pastikan mengisi dengan benar dan lengkap. Bagian ini berisi dengan mengenai informasi terkait dengan kegiatan CD yang sudah dijalani oleh anggota jemaat. Informasi seperti tanggal, tempat, dan pendeta yang melayani harus diisi secara benar, agar gereja dapat memberikan pelayanan dan pengembangan rohani yang lebih baik lagi. Data meninggal dunia. Bagian ini berisi informasi mengenai anggota keluarga jemaat yang telah meninggal dunia. Informasi seperti tanggal meninggal, pendeta yang melayani. Hal ini sangat penting diisi agar gereja dapat memberikan dukungan moral dan update database jemaat secara periodik. Bagian pendidikan dan minat bakat. Bagian ini berisi informasi mengenai riwayat pendidikan serta minat bakat dari anggota jemaat. Informasi ini akan sangat membantu gereja dalam memberikan program dan kegiatan yang relevan dan sesuai bagi anggota jemaat. Kita langsung menuju kepada form Google untuk pengisian database jemaat. Nanti jemaat akan menerima link Google Form yang akan dibagikan oleh Sintua Week masing-masing. Dan ketika mengklik link Google Form, maka akan tampil seperti gambar pada video. Form pendataan ruas Niguria HKBP Resort Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara tahun 2023. Mohon jemaat mengisi data jemaat sesuai dengan dokumen dibutuhkan secara benar dan lengkap. Data ini digunakan untuk kepentingan administrasi gereja dan data berikut tidak akan dibagikan kepada pihak lain. Sini kita akan melihat ada jenis registrasi. Jemaat dapat memilih nomor 1 jika merupakan anggota jemaat HKBP sejak awal. Pilih nomor 2 jika jemaat merupakan pindahan dari HKBP lain. Atau memilih nomor 3 jika jemaat merupakan pindahan dari gereja lain. Dan memilih nomor 4 jika jemaat merupakan pindahan dari agama lain. Kemudian di sini kita bisa mengetik gereja asal. Karena saya merupakan anggota jemaat HKBP dari awal, maka saya akan memilih anggota. Sini saya akan menuliskan HKBP Kota Bumi, Resort Kota Bumi. Kemudian nama keluarga diisi dengan nama lengkap kepala keluarga, marga, kemudian istri, serta warga. Di sini perlu saya tekankan bahwa setiap jemaat perlu mengisi dengan benar nama dari kepala keluarga dan juga nama istri, bukan merupakan singkatan. Jadi di sini saya menulis dengan nama saya. Bukan Togatoro, tetapi Kevin Togatoro.
kemudian nama istri, dan juga marga. Kemudian di sini kita memilih week yang merupakan tepat dari jemaat sendiri, sudah dikategorikan. Sini saya memilih week 1. Kemudian di sini kita harus menyiapkan kelengkapan data fisik pendukung. Harap checklist semua data fisik jika sudah di-scan oleh operator. Data ini akan diminta oleh setiap Sintua Week dan nanti jemaat akan menyerahkan fotokopinya. Data-data tersebut berupa kartu keluarga di checklist, kemudian akta pernikahan, kemudian surat baptis, kemudian surat CD. Di sini harus diserahkan kepada Sintua Week masing-masing sehingga operator dapat melakukan scan dan melakukan penyimpanan pada database. Kemudian kita masuk pada alamat tempat tinggal. Alamat diisi dengan nomor RT RW, kelurahan, kecamatan, dan kode pos. Sini saya ditulis. Kemudian diisi telepon rumah. Jika tidak ada telepon rumah, kita bisa mengisikan dengan nomor telepon dari kepala keluarga. Di sini harus diisi dengan angka, tidak ada spasi ataupun tanda strip. Kemudian nomor handphone kepala keluarga aktif, bisa juga nomor telepon ataupun nomor WhatsApp. Ada informasi sudah berkeluarga, bisa dicek berkeluarga atau berisi lajang, bisa dipilih lajang. Kemudian tanggal perkawinan diisi dengan tanggal, kemudian bulan, kemudian tanggal perkawinan. Kemudian tempat perkawinan diisi nama huria dan resort dan gereja. Diisi dengan nama pendeta yang melayani. Kemudian nas perkawinan. Nas perkawinan bisa diisi natsnya atau bisa diisi langsung call ayat jika jemaat dapat mengingatnya. Kemudian diisi nama anggota keluarga. Anggota keluarga pertama diisi dengan data kepala keluarga. Jadi di sini saya akan menulis anggota keluarga pertama, yaitu saya sendiri yang merupakan kepala keluarga. Hubungan keluarga di sini langsung tulis suami atau keluarga. Kemudian status perkawinan dipilih, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir anggota keluarga 1, kemudian tanggal lahir anggota keluarga 1, kemudian anggota keluarga yang kedua. Di sini bisa diisi dengan istri, hubungan keluarga istri, terus perkawinan, jenis kelamin, tempat lahir anggota keluarga, tanggal lahir,
Kemudian seterusnya, dikasih anggota keluarga 3, biasanya diisi dengan nama anak, kemudian status perkawinan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian diisi keluarga nomor 4, jika anak-anak selanjutnya ataupun sanak saudara yang ada tertera pada kartu keluarga. Saya menyiapkan 10 slot di sini. Jika ada jemaat yang membutuhkan lebih dari 10 slot informasi, harap menghubungi Sintua karena akan ada form selanjutnya yang harus diisi. Di sini saya memberikan maksimal batas 10 slot untuk informasi data keluarga. Jadi kita mengisi terus anggota keluarga kelima, hubungan keluarga, status perkawinan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, anggota keluarga keenam, hubungan keluarga, status anggota, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian yang ketujuh, dan seterusnya. Sampai slot yang ke-10. Sudah diisi semua, kita masuk klik berikutnya. Kita masuk ke tentang data baptis. Di sini kita akan mengisi data baptis sesuai dengan surat baptis yang ada pada jemaat masing-masing. Di sini nama gereja. Karena saya lahir di Kota Bumi, saya dibaptis di gereja HKBP Kota Bumi juga. Tanggal dibaptisnya, kalau tidak bisa diisi, teman-teman bisa klik ada tanggalan di sini ya. Pilih akunnya, klik di sini, pilih tahun, bulan April, tanggal 18. Kemudian nomor surat baptis bisa ditulis seperti nomor yang tertera pada surat baptis sekalian. Kemudian nama gereja tempat dibaptis anggota keluarga kedua. Di sini istri, BP, Resort, bulan baptis, tahun, atau bisa dipilih seperti tadi. Kemudian diisi sampai anggota keluarga yang terakhir, atau di sini batasnya adalah 10 anggota keluarga. Demikian untuk mengisi informasi tentang surat baptis. Jadi kita perlu mengisikan nama gereja, tanggal baptis, dan juga nomor surat baptis. Selanjutnya, tentang CD. Di sini kita mengisi nama gereja tempat CD. Saya juga menerima CD di gereja Resort HKBP Kota Bumi. Tanggal CD anggota keluarga. Sini kita bisa pilih tahun. (2009) bulan itu tanggal 18.
Nama pendeta yang melayani bisa diisi sesuai dengan dokumen CD yang sudah diterima oleh jemaat masing-masing. NAT CD juga bisa diisi sesuai dengan dokumen CD. Kemudian nomor surat CD juga nomor yang setara pada dokumen CD. Masuk anggota keluarga kedua, di sini istri, kembali mengisi tanggal CD, kemudian nama pendeta yang melayani CD, kemudian NAT CD-nya, dan nomor surat CD. Begitu seterusnya sampai anggota keluarga yang terakhir, atau di sini batasnya yaitu anggota keluarga ke-10. Kita harus mengisi pertama nama gereja tempat CD, kemudian tanggal CD, kemudian pendeta yang melayani, NAT CD, dan nomor surat CD. Kemudian kita masuk bagian yang keempat, yaitu data tentang kematian jemaat. Data tentang meninggal dunia. Di sini diisi tempat pemakaman jika jemaat sudah wafat, anggota keluarga pertama. Kemudian tanggal pemakaman, kemudian pendeta yang melayani pemakaman, kemudian tempat pemakaman kedua, anggota keluarga kedua, tanggal pemakaman, dan juga pendeta yang melayani. Begitu seterusnya sampai informasi tersebut selesai. Jadi, kita harus mengisi pemakaman, misalnya TKP, Wonogiri 1. Dari pemakaman, misalnya 10 Agustus 2005. Dan pendeta yang melayani. Pendeta ST. Selanjutnya, kita masuk bagian yang kelima, yaitu data pendidikan dan minat jemaat. Di sini untuk anggota keluarga pertama diisi merupakan kepala keluarga. Pendidikan terakhir bisa diisi pada list berikut, tinggal memilih. Kemudian pekerjaan dari kepala keluarga. Di sini ada beberapa pilihan, bisa dipilih dari salah satunya. Atau jika tidak ada pada pilihan berikut, bisa diisi di sini. Bisa diketik profesinya jika tidak ada pada pilihan berikut ini. Kemudian minat bakat. Di sini jemaat dapat memilih lebih dari satu yang merupakan minat bakat dari anggota jemaat tersebut. Hal ini harus diisi secara benar bagi anggota jemaat karena dengan mengisi pada informasi berikut, gereja dapat memahami apa yang merupakan minat dan bakat dari jemaatnya, sehingga gereja dapat membuat program kegiatan yang mendukung minat bakat dan talenta dari jemaatnya, sehingga bisa berkembang dan dapat dipakai di dunia kerja ataupun dipakai bagi kepentingan pelayanan gereja ke depannya. Di sini ada beberapa bakat, minat, seperti bakat verbal, bakat berikut penjelasannya, bakat numerikal,
bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat spasial, dan bakat linguistik. Bisa dipilih lebih dari satu, 3 atau 4 maksimal. Harap diisi sesuai dengan kepribadian dari jemaat masing-masing. Sini saya memilih untuk bakat numerikal, skolastik, dan juga linguistik. Kemudian pendidikan terakhir dari anggota keluarga kedua di sini istri, kemudian pekerjaannya, kemudian minat bakatnya, sini saya memilih, kemudian segitu seterusnya sampai anggota keluarga yang terakhir. Nah, jika sudah diisi semua, harap mengisi tanggal, di mana formulir diisi dengan lengkap dan jelas. Saya mengisi hari ini, jadi tanggal hari ini, tanggal 5 Maret 2023. Sini jemaat tinggal proses klik kirim. Maka jawaban yang sudah kita isikan tadi sudah terekam dalam Google Form dan akan operator kumpulkan dan juga kompilasi dalam sebuah database yang berisi informasi yang sudah lengkap dan sudah Bapak Ibu isi dengan baik dan benar. Demikian tutorial dari pengisian form pendataan Ruasni Kuliah HKBP Resort Kota Bumi. Dengan mengisi form database jemaat dengan baik, gereja akan lebih mudah memberikan pelayanan rohani serta pengembangan diri yang lebih baik lagi pada setiap anggota keluarga jemaat. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.